Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya salah satu mahasiswa dari Universitas Darwan Ali, program studi agribisnis. Sedikit akan menyampaikan ya, nama saya Hendra Dani Saputra Lubis dengan nomor induk mahasiswa 23542011110946. Nah, di sini akan coba kebetulan saya ada dapat tugas akhir semester mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen Bu Serika. Jadi di sini saya akan sampaikan sedikit ya tentang perlindungan hak anak di perkebunan kelapa sawit. Ya, jadi kebetulan saya juga sambil bekerja juga di salah satu perusahaan di Wilmar Group di Kalimantan Tengah ya. Jadi eh, sedikit mengulas tentang itu ya, tentang perlindungan hak anak di perkebunan kelapa sawit. Oke, kita langsung saja. Setiap anak berhak atas masa depan yang cerah. Jadi foto ini kita ambil dari eh, ini ya, dari Google. Jadi tidak menggambarkan ini, hanya memang kalau kita melihat masih banyak ya di perkebunan kelapa sawit yang anak-anak terkadang ikut membantu orang tuanya dengan alasan apapun. Terkadang banyak yang masih ikut ke lapangan membantu orang tuanya bekerja lah, atau memang dia langsung menerima bayaran lah. Bukan hanya terkadang di perusahaan, tetapi terkadang di kebun-kebun masyarakat dan lain-lain. Nah, ini salah satu hal sebenarnya yang harus kita pahami ya, selaku orang tua, selaku pimpinan-pimpinan perusahaan, bahwasannya hal-hal seperti ini sebenarnya sudah tidak dibolehkan lagi. Dan memang ini salah satu yang melanggar HAM, hak asasi terhadap anak-anak itu tadi. Ya, jadi perkebunan kelapa sawit merupakan sektor penting ya dalam perekonomian, memberikan lapangan kerja bagi jutaan orang dan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional. Namun memang di tengah-tengah dampak ekonomi yang besar, terdapat tantangan sosial yang tadi saya sampaikan. Jadi memang mari kita selaku orang tua ataupun memang pimpinan-pimpinan di perusahaan, mari kita lebih banyak lagi. Memang saat ini sebenarnya sudah cukup banyak ya perusahaan-perusahaan yang sangat fokus tentang ini. Ya, salah satunya perusahaan Wilmar. Dan di sini selama 7 tahun saya bekerja, memang terkait mengenai perlindungan anak, fasilitas untuk sekolah anak-anak di sini luar biasa. Yang mudah-mudahan bisa jadi contoh, atau memang atau ada perusahaan lain yang lebih bagus, kita pun akan mencontohnya. Jadi di sini sedikit saya sharing terkait itu. Oke, ada beberapa hal hak-hak anak yang harus memang kita lindungi. Ya, yang pertama itu hak atas pendidikannya. Ya, ini betul-betul hak dasar yang harus dimiliki mereka, karena masa depan kita selaku orang tua pasti menginginkan masa depan yang baik terhadap anak-anak kita. Kalau misalnya kita sebagai mandor panen misalnya di lapangan, kita berharap memang anak-anak kita bisa jadi manajer di kebun itu gitu. Jadi pasti begitu. Nah, itu bisa kita capai kalau memang anak-anak kita ini kita fokuskan untuk betul-betul mendapatkan pendidikan yang layak dan baik. Ya, kemudian hak untuk bermain. Nah, memang anak-anak ini penting ya, penting dia untuk bermain dengan rekan-rekannya, kemudian belajar di situ, beraktivitas dan lain-lain. Kemudian hak anak untuk dilindungi dan dari eksploitasi dan pekerjaan berbahaya. Ya, jadi ini salah satu hal yang diatur oleh negara dan ini masuk dalam undang-undang juga. Jadi kita sebagai warga negara, orang tua ya, atau pimpinan di perusahaan wajib melindungi ya, dan melindungi anak-anak yang ada di sekitar kita dari hal-hal yang tidak baik, terutama eksploitasi. Kemudian hak atas kesehatan mereka dan kesejahteraan. Nah, ini harus betul-betul menjadi poin penting juga, bagaimana menjaga anak-anak kita di perkebunan, atau ya memang karena kita bahasnya sekarang lagi fokus di perkebunan ya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini banyak menyampaikan beberapa hak anak yang diatur dalam undang-undang ini. Jelas di sini ada 5: hak untuk bermain, berkreasi dan berpartisipasi, kemudian hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi. Kemudian hak untuk menyampaikan pendapat, itu pun penting bagi anak-anak ya, supaya mereka berani berpendapat, berani berbicara ya, dan mudah-mudahan itu bisa membuat mereka mendapatkan masa depan yang lebih baik.
Hak untuk mendapatkan perlindungan dari aborsi di sini pun ada juga diatur di Undang-Undang Nomor 35 ya. Ini sebagai sedikit kita bahas tentang undang-undang dan banyak undang-undang lain yang mengatur tentang itu. Kemudian dampak negatif pelanggaran hak anak. Jadi pendidikan anak seringkali terganggu karena mereka harus bekerja, membantu ekonomi keluarga. Ini paling tidak boleh ya, pastikan memang ini tidak terjadi. Kemudian risiko kesehatan meningkat karena pekerja berat yang tidak sesuai misalnya ya, disuruh bekerja di lapangan dan lain-lain, ini pastikan jangan sampai terjadi. Kemudian dampak psikologis juga signifikan terhadap anak-anak itu tadi ya, termasuk stres, trauma kalau memang mereka tidak disuruh atau disuruh mengerjakan hal yang memang tidak sesuai dengan peruntukannya ya. Kemudian ini bisa memperburuk siklus kemiskinan bila mana anak-anak itu disuruh membantu orang tuanya untuk bekerja, untuk ngapa-ngapain gitu kan. Kalau dia tidak mengenyam dunia pendidikan, bagaimana ya masa depan dia? Sudah pasti atau memang sangat kecil kemungkinan dia akan berhasil atau memang memiliki masa depan yang cerah, karena pendidikan saja dia tidak dapatkan gitu ya. Oke, kemudian nah di sini yang paling penting salah satunya ya, peran perusahaan perkebunan kelapa sawit. Nah di sini sebenarnya perusahaan punya andil yang sangat besar dan mampu memberikan perlindungan yang besar terhadap anak-anak karyawan di lingkungan perusahaan itu sendiri. Yang pertama, memang terapkan kebijakan yang tegas, kalau perlu pecat kalau memang terjadi ya, atau ada pimpinan-pimpinan di unit mandor kah apa segala macam, atau orang tua karyawan sendiri perlu diberikan teguran keras apabila memang masih berani mengajak anak-anaknya untuk bekerja ke lapangan, walaupun itu dengan alasan apapun ya, ini tidak bisa diterima ya. Di sini coba saya sedikit sampaikan mengenai contoh sosialisasi yang dilakukan di salah satu perusahaan Wilmar. Disampaikan bagaimana perusahaan sangat tegas ya, memastikan supaya anak-anak betul-betul mendapatkan pendidikan ya, tidak ikut membantu orang tua, alasan apapun itu tidak dibolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya ya. Jadi di awal Januari ini saya buka dengan membahas sedikit beberapa tentang perlindungan karyawan ya, terutama terhadap anak dan perempuan. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait mengenai undang-undang ya, undang-undang yang mengatur tentang HAM untuk anak-anak. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Anak-anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara ya. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga juga. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, memang negara kita sendiri pun sangat sering membahas tentang perlindungan anak. Saya selalu sampaikan ya, Wilmar sangat peduli terhadap perlindungan anak-anak ya dan perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit. Ya, salah satunya di tahun lalu kita sudah bekerja sama dengan LSM BSR ya, LSM Dunia, kemudian Care Peduli ya, Bapak Ibu bahkan menjadi beberapa anggota. Kalau memang terjadi apa-apa, Bapak Ibu walaupun yang mungkin bukan sebagai perwakilan kita di sana, silahkan melaporkan. Bisa ke atasan langsung, bisa langsung ke saya ya. Bahkan kemarin beberapa nomor kita sudah share kepada Bapak Ibu semua untuk menyampaikan apabila ada terjadi tindakan kekerasan. Tapi memang perlu Bapak Ibu lebih banyak, lebih intens komunikasi dengan anak dan bagaimana melihat dan menjaga anak kita di lingkungan sekitar. Wilmar sudah sangat berkomitmen ya terhadap pekerja anak, terutama kita tidak membenarkan dan tidak mengizinkan anak-anak yang usia di bawah 18 tahun untuk bekerja. Jangan sampai lagi nanti ada komen-komen dari pimpinan melihat ya, alasan anak-anaknya lagi libur sekolah lah, anak-anaknya misalnya main ke lapangan lah, tetapi jangan sampai lagi ada yang dibawa
untuk membantu ibu-ibu atau bapak-bapak bekerja di lapangan. Ini sangat tidak dibenarkan. Ya. Jadi saya harap Bapak Ibu semua tolong betul-betul lebih dikontrol, lebih diawasi, dan lebih diperhatikan anak-anak kita semua. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, tadi salah satu video singkat tentang contoh sosialisasi yang dilakukan di perkebunan Wilmar ya di Kalimantan Tengah. Nah, sedikit sharing. Jadi kalau bapak-bapak atau rekan-rekan semua pernah bermain-main ke PT Mustika Sembulu ya, itu kalau kita melihat dunia pendidikan di sana, ya itu ada dari TK sampai dengan SMA, akreditasnya sudah A. Kemudian eh, anak-anak di sana memang banyak ya, sampai murid SD-nya sampai hampir 900-an siswa waktu itu. Jadi saat ini pun di angka 700-800-an. Eh, Sekolah ini kalau bisa kita katakan eh, sudah sekelas dengan sekolah-sekolah di Jawa ya. Jadi memang luar biasa. Saya pun sebelum bekerja di sini ada beberapa di perusahaan lain, tidak sampai sewah ini saya bilang untuk sekolahnya sendiri. Bahkan anak saya sendiri pun saya sekolahkan di sini ya. Jadi itu sedikit sharing. Kemudian perlindungan hak anak adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan slogan bersama, kita lindungi masa depan anak-anak. Setiap individu dapat berkontribusi dalam menciptakan perubahan. Mari kita berperan aktif dalam melindungi hak anak di perkebunan kelapa sawit, baik melalui edukasi, advokasi, maupun tindakan langsung. Hubungi pihak-pihak terkait untuk informasi lebih lanjut tentang cara Anda dapat terlibat untuk bagaimana untuk melindungi anak tersebut. Di akhir video ini saya sampaikan bahwasanya anak-anak adalah investasi terbaik untuk masa depan kita, masa depan bangsa kita, dan negara kita. Jadi pastikan anak-anak mendapatkan haknya dalam dunia pendidikan, dunia bermain, dan kita selalu mendukung mereka untuk lebih baik dan lebih maju daripada orang tuanya. Ya, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila memang ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.